Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Puteri Rahmatika, kemudian Hidayah, dan Muhammad Alfis Ariski. Di sini kami akan membahas tentang media pembelajaran IPA bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Klasifikasi media. 1. Media berbasis cetakan. Yang kedua, media berbasis audio visual. Yang ketiga, media berbasis komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran IPA bagi anak dengan hambatan pendengaran. Jadi menurut Agustin menyatakan bahwa anak dengan hambatan pendengaran disebut juga anak visual karena lebih banyak menyimpan informasi dengan melihat atau menggunakan indera visualnya dan mengalami keterbatasan dalam menerima informasi yang bersifat auditif. Nah, keterbatasan pada siswa tersebut menjadi motivasi diperlukannya media pembelajaran yang menarik perhatian anak dengan hambatan pendengaran, seperti halnya video. Di dalam video dapat berisi gambar, gerakan, bentuk, objek secara real, sehingga mereka tertarik, dan media video dapat memberikan gambaran yang nyata bagi anak dengan hambatan pendengaran. Salah satu contohnya adalah video sains interaktif, yang dimana di dalam video sains interaktif ini terdapat gambar-gambar dan video yang terkait dengan materi. Selain itu, di setiap bagian video harus ditayangkan dan diperjelas dengan pengisyaratan berupa video tentang pengisyaratan kalimat yang disampaikan dari tampilan pertama hingga akhir.
Selanjutnya adalah media pembelajaran untuk peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, untuk mengajar anak-anak dengan hambatan intelektual itu diperlukan media-media pembelajaran yang nyata, gambar-gambar, dan bentuk yang sesuai dengan aslinya. Nah, hal ini disebabkan karena anak yang memiliki hambatan intelektual itu kurang mampu berpikir secara abstrak dan mereka membutuhkan hal-hal yang konkret. Nah, karena pendidikan IPA itu diharapkan menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan pada anak tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual adalah media pembelajaran visual seperti flashcard. Nah, media flashcard adalah kartu-kartu bergambar yang dilengkapi kata-kata dan informasi mengenai seri, bentuk-bentuk angka dan binatang, serta anggota tubuh, pakaian, warna, dan sebagainya. Selanjutnya adalah media pembelajaran untuk peserta didik dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik, salah satu contoh media pembelajarannya adalah dengan menggunakan media torso, yang mana merupakan model berupa patung manusia yang dilengkapi organ-organ tubuh, baik bentuk maupun letaknya. Nah, torso atau media torso itu sangat mudah digunakan karena guru dan siswa dapat mendeskripsikan dengan jelas bentuk dan letak organ-organ tubuh manusia karena bagian-bagian tersebut itu dapat dipisah-pisah atau dilepas. Yang pertama, tunanetra. Pemberian kesan dan pengalaman konkret tersebut dilakukan dengan menggunakan media yang bisa diperoleh di kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengenalkan materi suhu dan kalor, peserta didik disuruh untuk merasakan secara langsung efek dari panas api tersebut. Rangsangan sensoris pada indera peraba inilah yang nantinya memberikan wawasan yang lebih luas kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyampaian materi, khususnya IPA. Kurikulum 2013 yang mempersyaratkan scientific approach pada dasarnya membutuhkan kehadiran media, dengan mengikut sertakan peserta didik dalam memegang peralatan, melakukan penyelidikan dan pengumpulan data. Pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menarik kesimpulan dari berbagai skemata dalam memprosesan kognitif. Hal ini sangat penting khususnya untuk mengasah kemampuan of thinking. Terus saya lanjutkan yang kedua, yaitu autis. Media pembelajaran yang digunakan ialah cerita bergambar, yang dimana menurut Elmeya 2014, cerita bergambar merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Cerita bergambar itu merupakan media yang unik, menggabungkan teks dan gambar dalam bentuk yang kreatif. Media yang sanggup menarik perhatian semua orang dari segala usia, karena memiliki kelebihan yaitu mudah dipahami. Cerita bergambar merupakan media komunikasi yang kuat. Fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan dari cerita bergambar antara lain yang pertama untuk pendidikan, yang kedua untuk advertising, yang ketiga sebagai sarana hiburan. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu ADHD. Multimedia merupakan salah satu media yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak ADHD, karena indera yang paling kuat menangkap sinyal eksternal dari anak adalah indera penglihatan. Terapi multimedia dengan metode multimedia interaktif menggunakan picture exchange communication system sebagai metode pembelajaran atau terapi yang biasanya digunakan untuk anak autis, bisa juga dimanfaatkan dalam pembelajaran anak ADHD.
Penggunaan media komputer pictograph for communication untuk anak yang memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar anak autis hiperaktif, sehingga membantu meningkatkan hasil belajar berdasarkan penelitian oleh Komarov dan Ardianingsih 2016.